Pernah nggak lo lagi ngerasa udah keren banget, lampu kamar udah dimatiin, hoodie hitam udah dipakai, muka udah diserem-seremin biar mirip pemeran utama di film Mr. Robot. Terus pas lo udah siap mau bobol pertahanan Pentagon, tiba-tiba laptop lo bunyi dan muncul tulisan Working on updates 1%. Please do not turn off your computer. Di situ lo cuma bisa bengong dan nungguin angka itu naik ke 100%. Yang lamanya udah kayak nungguin kepastian dari gebetan. Pas udah 100%, laptopnya malah blue screen. Di saat itulah lo sadar, gimana mau jadi hacker internasional kalau laptop lu aja masih ngatur-ngatur hidup lu. Nah, makanya lo ada di sini. Selamat datang di video yang bakal ngerubah hidup lo. Dari sekedar user Windows yang pasrah, jadi penguasa Linux yang ganas. Gue tahu, pas denger kata Linux, yang ada di otak lo pasti layar hitam dengan tulisan-tulisan hijau yang lari-larian kayak cacing kepanasan. Lo ngerasa itu lagi kayak baca mantra dukun atau bahasa alien yang cuma dimengerti sama orang-orang yang jarang mandi atau jarang kena sinar matahari. Tapi tenang aja, di video ini gue bakal jadi pawang alien buat lo. Gue bakal jelasin Linux pakai bahasa manusia, atau lebih tepatnya bahasa bayi. Kita bakal bahas semuanya pelan-pelan, mulai dari nol banget. Dari gimana cara lo hidup di dalam terminal, sampai gimana caranya lo ngerasa jadi Tuhan di depan keyboard lo sendiri. Gue nggak mau video ini jadi kayak kuliah dosen jam 7 pagi yang bikin lo pengen milih tidur lagi. Kita bakal seru-seruan. Gue janji, setelah lo selesai nonton video yang durasinya lumayan buat nemenin lo nunggu buka puasa atau nunggu gajian ini, lo nggak bakal lagi gemeteran lihat layar hitam. Lo bakal ngerasa terminal itu taman bermain lo sendiri. Lo bakal paham gimana caranya nyuruh-nyuruh laptop lo kerja rodi tanpa perlu dia banyak protes. Manfaatnya apa buat lo? Gak jelas, ini adalah tiket utama buat lo masuk ke dunia cyber security. Nggak ada hacker yang ngehack pakai klik-klik mouse doang di Windows. Linux itu adalah mesin tempur lo. Dan di sini gue bakal ajarin lo cara bongkar pasangnya sampai ke baut-bautnya. Oh ya, sebelum kita mulai ritual pemanggilan Penguin Linux ini, gue mau ngasih tahu sesuatu yang penting. Buat lo yang ngerasa pengen belajar lebih serius, pengen dapat akses ke video-video materi yang lebih daging lagi, kursus yang lebih terstruktur, dan gak gue bagiin ke publik, lo bisa banget klik tombol join atau gabung di bawah buat jadi member VIP. Dengan jadi member, lo nggak cuma dapet ilmu rahasia, tapi lo juga ngebantu gue buat tetap bisa beli kopi buat temenin bikin naskah yang panjangnya minta ampun begini. Support lo itu bensin buat kreativitas gue. Oke, sebelum gue mulai ngoceh lebih jauh, gue mau cek dulu semangat kalian. Coba sekarang lo semua tulis di kolom komentar, belajar Linux. Tulis pakai huruf gede semua biar gue tahu lo beneran niat dan gak cuma mampir karena salah pencet. Yang gak komen, gue doain laptopnya kejatuhan tai cicak. Gimana? Udah siap buat ninggalin kenyamanan palsu Windows dan masuk ke dunia nyata yang penuh tantangan? Ambil posisi enak, siapin cemilan, jangan lupa kopi, atau air putih aja biar ginjal lo tetap sehat. Kita bakal bongkar dunia Linux sekarang juga. Siap? Oke, gas. Oke, sekarang kita masuk ke menu pembuka. Buat lo yang masih pakai Windows dan ngerasa hidup lo paling benar, siap-siap ya. Karena di bagian ini gue bakal ngebongkar kenapa lo sebenarnya cuma tamu di laptop lo sendiri. Sementara di Linux, lo adalah pemilik sah yang punya kunci gudang, kunci pagar, sampai kunci ke hati si dia. Maksud gue kunci sistem. Kalau kunci hati si dia sih gue juga nggak punya ya. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Kalian mungkin bertanya-tanya, Bang, kenapa si hacker gayanya selangit pakai Linux segala? Apa nggak bisa pakai Windows aja tinggal klik-klik manja? jawabannya simple. Bisa aja sih, tapi lo jadi ngerasa kayak mau balapan liar pakai sepeda listrik. Nggak nyambung, bos. Biar otak lo nggak panas duluan, mari kita pakai analogi favorit gue. Bayangin Windows itu kayak mobil Matic keluaran terbaru yang super mewah. Semuanya udah diaturin buat lo. Lo mau gas? Tinggal injek. Lo mau ngerem? Tinggal injek. Pintunya otomatis, AC-nya otomatis, sampai kalau ada lubang di depan, mobilnya bisa ngerem sendiri.
Kedengarannya enak kan? Tapi masalahnya kap mesinnya dilas mati sama pabriknya. Lo nggak boleh ganti olinya sendiri, lo nggak boleh modifikasi knalpot biar bunyinya kayak helikopter, bahkan lo nggak tahu dalamnya itu pakai mesin apa. Lo itu cuma penumpang yang dikasih izin buat pegang setir. Pas mobilnya mogok, lo cuma bisa bengong sambil nunggu teknisi resminya datang yang harganya selangit. Sedangkan Linux itu ibaratnya mobil manual klasik yang mesinnya bisa lo bongkar pasang sendiri. Awalnya emang ribet. Lo harus belajar pindahin gigi, lo harus ngerti cara mainin kopling biar nggak mati mesin di lampu merah, dan tangan lo pasti bakal kotor kena oli. Tapi kelebihannya itu adalah kalian punya kontrol penuh. Lo mau ganti mesinnya pakai mesin jet? Bisa. Lo mau copot pintunya biar anginnya masuk semua? Boleh. Lo mau cat warna neon pink dengan stiker hacker ganteng? Gak bakal ada yang ngelarang. Di Linux, lo bukan cuma supir, lo adalah mekaniknya. Lo tahu setiap baut yang ada di dalam sana. Itulah kenapa hacker cinta banget sama Linux. Karena kita nggak suka diatur-atur sama perusahaan besar yang hobi ngumpetin rahasia di balik layar. Banyak yang ngira Linux itu barang langka yang cuma dipakai sama orang-orang berkacamata tebal di ruang bawah tanah. Padahal kenyataannya lo itu dikelilingi Linux selama 24 jam sehari. Lo lagi buka website apa sekarang? YouTube, Google, Facebook. Nah, server-server raksasa yang nampung data-data itu 90% lebih pakai Linux. Kenapa pakainya Linux? Karena mereka butuh sistem yang nggak hobi restart sendiri pas lagi sibuk-sibuknya. Bayangin kalau server YouTube pakai Windows, terus tiba-tiba muncul tulisan updating 35%. Pas lo lagi asik nonton video gue. Bisa huru-hara tuh kantor YouTube di demo. Nggak cuma server, lihat panel di dalam mobil-mobil modern sekarang. Itu isinya Linux. Lihat mesin kasir di Indomaret, tempat lo beli promah pas lagi lapar. Itu juga Linux. Lampu lalu lintas di perempatan yang suka bikin lo telat, itu diatur pakai sistem yang basisnya Linux. Sampai sensor-sensor industri di pabrik yang bikin mie instan kesukaan lo pun pakai Linux. Kenapa serba Linux gini? Karena Linux itu bandel. Dia bisa ditaruh di perangkat kecil yang nggak punya layar sekalipun. Dan dia bakal kerja terus sampai Indonesia maju di tahun 2405 tanpa perlu lo manja-manjain. Ada 3 alasan utama kenapa Linux itu adalah pacar idamannya para hacker. Yang pertama tentu saja gratis dan open source. Lu nggak perlu bayar lisensi jutaan rupiah cuma buat dapat sistem operasi doang. Dan yang paling penting, kode sumbernya atau source code-nya itu terbuka buat siapapun. Hacker itu punya sifat trust issue yang tinggi. Kita nggak percaya sama software yang misterius atau closed source. Kita mau lihat sendiri apa yang dikerjain sama sistem ini. Hacker pengen mastiin nggak ada backdoor atau mata-mata yang ngintipin semua aktivitas lo secara diam-diam buat kepentingan iklan atau intel. Yang kedua, ringan banget. Windows itu kayak temen yang kalau datang ke rumah lo, dia makan semua isi kulkas lo sampai habis. Dia makan RAM gede banget cuma buat ngejalanin background proses yang lo sendiri nggak tahu buat apa. Linux itu efisien. Lo punya laptop tua bangka zaman sekolah dulu yang udah lemotnya minta ampun. Install Linux dan boom, laptop itu bakal kerasa kayak dapet nyawa baru. Hacker butuh kecepatan, bukan animasi jendela yang muter-muter nggak jelas. Yang ketiga, nggak so tau. Ini yang paling penting. Windows itu so tau banget. Lo mau hapus files, dia nanya, are you sure? Pas lo bilang yes, dia nanya lagi, are you really sure? Terus pas lo mau ngelakuin sesuatu yang agak teknis, dia bilang access denied. Ini laptop siapa? Yang bayar listrik siapa? Kok lo yang ngatur? Di Linux, kalau lo bilang hapus semua sistem, si Linux bakal jawab, siap bos. Terus dia hapus dirinya sendiri tanpa nanya 2 kali. Linux nganggap lo adalah orang yang tahu apa yang lo lakuin. Dan itulah yang dibutuhin oleh para hacker. Kebebasan penuh tanpa interupsi. Sering nemu orang debat, itu bukan Linux, itu namanya GNU Linux. Biar lo nggak bingung dengar perdebatan yang cupu kayak gitu, gue jelasin pakai analogi mesin mobil. Kernel itu adalah mesin. Kernel Linux itu adalah bagian yang paling dalam yang tugasnya cuma satu. Jadi jembatan antara software dan hardware. Dia yang ngatur gimana aplikasi lo minta izin ke prosesor buat ngitung. Atau gimana cara aplikasi lo minta akses ke RAM. Kernel itu kuat, tapi lo nggak bisa naikin mesin doang buat pergi ke pasar.
Nah, operating system atau OS itu adalah bodi mobilnya, lengkap dengan kursi, setir, spion, tab music, sampai pengharum ruangan. OS itu adalah kernel yang udah ditambahin aplikasi-aplikasi pendukung, biar manusia normal kayak kita bisa pakai. Jadi pas orang bilang, gue pakai Linux, sebenarnya mereka pakai kumpulan software yang berjalan di atas kernel Linux. Kenapa ada banyak banget jenis Linux? Ada Ubuntu, Kali Linux, Parrot, Arch Linux, buat orang yang hobi pusing, dan lain-lain. Ini yang kita sebut sebagai distro atau distribusi. Bayangin Linux itu adalah es krim vanila. Rasanya standar, semua orang tahu. Tapi ada orang yang pengen es krim vanilanya ditaburin coklat sama keju biar enak buat keluarga. Itu Ubuntu. Ada orang yang pengen es krim vanilanya ditaburin cabai rawit sama bubuk mesiu karena dia mau pakai buat perang. Itu Kali Linux. Ada juga yang pengen es krimnya dikasih topping alat-alat mata-mata. Itu Parrot OS. Bahan dasarnya sama, kernel Linux. Tapi rasa dan toppingnya beda-beda sesuai kebutuhan. Buat lo yang baru mulai, lo bakal banyak dengar soal Kali Linux. Tapi ingat, Kali Linux itu bukan buat lo pakai sehari-hari kayak nonton drama atau ngerjain tugas sekolah. Itu OS buat kerja, buat audit keamanan. Gimana? Udah paham kan kenapa Linux itu spesial? Dia bukan cuma sekedar software, tapi Linux itu adalah ideologi tentang kebebasan. Di Linux lo belajar kalau teknologi itu nggak harus mahal dan tertutup. Hacker itu adalah orang yang punya rasa penasaran yang tinggi. Dan Linux adalah laboratorium paling luas di dunia yang ngasih lo izin buat ngelakuin eksperimen apapun. Dari sini lo bakal belajar kalau nggak ada yang mustahil kalau lo punya akses ke mesinnya langsung. Nah, buat lo yang udah berhasil nyimak ocehan gue sampai titik ini tanpa ketiduran, gue mau lihat siapa yang otaknya beneran udah pindah keyakinan ke Linux. Coba lo balas komentar lo tadi di awal video. Tulis balasannya, pindah Linux. Ini bukti kalau lo udah lolos dari doktrin Windows dan siap buat masuk ke dunia yang lebih luas. Yang gak balas gue doain pas lagi ngetik dokumen penting, Windows-nya tiba-tiba auto-update pas lo belum sempat nge-save. Sekarang coba lo minum dulu. Tarik napas dalam-dalam. Karena di bagian 2 nanti kita bakalan masuk ke layar hitam menyeramkan yang sebenarnya adalah senjata paling sakti di dunia, terminal. Gue bakal ajarin lo gimana caranya jadi konduktor orkestra di depan layar hitam itu. Siap buat naik level? Let's go! Gimana? Udah siap mental buat masuk ke dimensi lain? Sekarang kita masuk ke bagian 2, terminal. Gue yakin, banyak dari lo yang mungkin kalau lihat terminal itu kayak ngelihat ujian matematika kalkulus. Pusing mual dan pengen pulang. Tapi dengerin gue, terminal itu bukan musuh lo. Terminal itu adalah tongkat sihir lo. Kalau di Windows lo cuma bisa nunjuk pakai mouse, di Linux lo bisa memerintah pakai kata-kata. Pertama kita harus bedain dulu dua makhluk ini, GUI atau Graphical User Interface dan CLI atau Command Line Interface. Bayangin GUI itu kayak lo lagi chatan sama pacar lo, tapi lo lagi malas nulis. Jadi lo cuma pakai stiker-stiker yang lo punya. Ada stiker gambar hati, stiker tulisan I love you, sama stiker gambar bunga. Lo cuma bisa ngeklik atau pilih stiker yang udah ada aja. Praktis sih. Tapi kalau lo mau bilang, sayang, tadi aku lihat kucing kawin terus aku inget kamu. Dan lo nggak punya stiker buat pesan itu, lo bakal bingung kan? Lo cuma bisa ngechat apa yang udah ditentuin sama stiker lo. Nah, CLI atau terminal itu ibaratnya lo ngetik pesan lo sendiri semau lo. Lo harus nulis sendiri setiap katanya. Kedengarannya emang ribet dan bikin pegel, tapi kelebihannya adalah lo bisa nulis apa aja. Lo punya kebebasan ekspresi tanpa batas. Kenapa hacker lebih milih ngetik daripada ngeklik? Karena ngetik itu lebih sakti dan efisien. Bayangin lo disuruh bikin 1000 folder dengan nama folder hacker 1 sampai dengan hacker 1000. Kalau pakai GUI lo bakal klik kanan, pilih new folder, kasih nama, ulangi 1000 kali sampai jari lo keriting dan lo nyesal udah lahir di dunia ini. Tapi kalau pakai CLI, lo cuma butuh satu baris perintah pendek, pencet enter, dan dalam 1 detik, 1000 folder itu muncul secara ajaib. Itulah bedanya budak klik-klik sama penguasa terminal. Sekarang, siapa sih sebenarnya yang nerima ketikan lo di terminal? Kenalan dulu sama The Shell.
Komputer itu sebenarnya agak bego. Dia cuma ngerti listrik, nyala atau mati, alias angka 0 atau angka 1. Dia nggak bakal paham kalau lo ngetik. Hapus foto mantan dong, please. Nah, si shell inilah yang jadi penerjemah antara bahasa manusia lo yang penuh emosi itu dengan otak komputer atau kernel. Analogi bayinya gini, bayangin lo adalah seorang bos besar yang cuma bisa bahasa Indonesia. Terus lo punya koki dari Prancis yang jago banget masak, tapi dia cuma ngerti bahasa Prancis. Lo nggak bisa langsung teriak Masukin kosong isi nasi bolong. ke dia. Lo butuh asisten yang berdiri di tengah-tengah. Lo bilang ke asisten lo, terus asisten lo nerjemahin perintah lo ke bahasa yang dimengerti sama si koki lo. Si asisten inilah si shell. Dia nungguin lo ngetik, dia baca perintah lo, dia cek apakah perintah itu benar, terus dia kasih ke kernel buat dikerjain. Kalau ketikan lo ngaco, si shell bakal bilang command not found, yang artinya asistennya bilang, 为什么个凡是谁的paham? di Linux, asisten alias shell ini nggak cuma satu, ada banyak jenisnya dan masing-masing punya kepribadiannya sendiri. Bash atau Born Again Shell, ini adalah shell paling standar, paling senior, dan ada di hampir semua distro Linux. Gue ibaratkan Bash itu sebagai asisten yang selalu pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dia kaku, dia nggak banyak gaya, tapi dia sangat handal. Hampir semua tutorial di internet pakai bahasa Bash. Yang kedua, Z-Shell. Ini adalah versi keren dari Bash. Kalau Bash itu adalah asisten yang pakai seragam rapi, Z-Shell ini adalah asisten yang pakai hoodie dan sepatu sneakers mahal. Dia punya banyak fitur tambahan, warnanya lebih bagus, dan lebih pinter. Banyak hacker pakai ini karena tampilannya nggak ngebosenin. Yang ketiga, Fish atau Friendly Interactive Shell. Ini adalah shell yang paling pengertian. Gue sebut Fish ini sebagai asisten yang pakai bahasa gaul. Shell ini punya fitur autocomplete. Pas lo baru ngetik satu huruf, dia udah bisa nebak lo mau ngetik apa. Dia kayak dukun yang tahu masa depan ketikan lo. Cocok banget buat lo yang males ngetik panjang-panjang atau yang sering typo pas ngetik nama file. Lo pilih yang mana? Menurut gue sih buat awal, lo pakai Bash dulu biar lo kuat dasarnya. Nanti kalau udah ngerasa jago, baru deh pindah ke Z-Shell biar kelihatan lebih pro. Pas lagi dipamerin ke temen tongkrongan. Pas lo buka terminal, lo bakal lihat baris tulisan di sebelah kiri yang nungguin lo ngetik. Itu namanya prompt. Lo jangan cuma lihat doang, lo harus bisa baca maknanya, karena di situ ada identitas rahasia lo. Tulisannya biasanya kayak gini. Mari kita bedah satu-satu pakai ilmu detektif. User atau rekun ini ya, nama di depan simbol @ itu adalah nama user yang sekarang lagi aktif. Kalau tulisannya adalah username atau nama user, berarti lo adalah warga sipil biasa. Tapi kalau tulisannya root, nah lo harus waspada. Root itu adalah nama Tuhan di Linux. Yang kedua, hostname atau si kali ini ya. Tulisan setelah simbol @ adalah nama komputer yang lagi lo pakai. Ini penting biar lo nggak ketukar. Jangan sampai lo nyangka lagi nge-hack komputer orang, ternyata itu nama komputer lo sendiri. Kan malu-maluin. Yang ketiga, current directory ya, atau simbol gelombang ini. Simbol cacing atau tilde ini artinya lo lagi ada di home folder lu atau kamar pribadi lo. Kalau nanti lo pindah ke folder lain, tulisan ini bakal berubah. Lalu ada simbol sakti ya, $sign atau hashtag. Ini bagian paling krusial. Kalau simbolnya $, artinya lo adalah user biasa. Lo punya keterbatasan. Lo nggak bisa sembarangan hapus file system atau ngintip folder rahasia milik user lain. Kalau simbolnya berubah jadi hashtag atau pagar, itu artinya lo adalah super user atau root. Pagar itu ibarat tanda kalau lo punya kekuatan tak terbatas. Lo bisa ngelakuin apa aja, termasuk menghancurin seluruh sistem dalam 1 detik. Di dunia Linux, simbol hashtag ini adalah simbol kekuasaan tertinggi. Sampai sini lo udah paham kan kenapa terminal itu penting? Lo udah kenal sama asisten lo atau shell. Lo udah tahu bedanya nulis chat sama pakai stiker. Dan lo udah bisa baca kartu identitas lo di layar hitam itu. Hacker nggak butuh wallpaper keren atau icon folder yang lucu-lucu. Hacker cuma butuh sebuah shell yang responsif dan pemahaman tentang gimana cara memerintah mesin dengan cara yang paling elegan. Jangan pernah takut sama kursor yang kedip-kedip itu. Dia bukan lagi ngetawain lo karena lo nggak tahu mau ngetik apa. Dia lagi nungguin instruksi sakti dari lo buat ngebuka dunia. Nah, karena materi terminal ini adalah pintu gerbang pertama buat jadi dukun digital, gue mau lihat siapa yang jarinya udah mulai gatel pengen nulis perintah pertamanya di Linux. Kalau lo udah paham kenapa
ngetik itu lebih sakti daripada ngeklik, coba lo balas lagi komentar lo tadi di bagian 1. Tulis bahasanya ketik lebih baik. Ini bukti kalau lo udah siap ninggalin kebiasaan ngeklik manja di Windows. Yang nggak balas gue doain pas lagi ngetik perintah panjang, ada salah ketik yang nggak bisa lo temuin, jadi hasilnya error terus. Gimana? Masih sanggup lanjut? Karena di bagian 3 nanti kita nggak cuma lihat-lihatan doang sama terminal. Kita bakal mulai jalan-jalan di dalam hutan rimba Linux. Gue bakal ajarin lo cara navigasi, biar lo nggak nyasar di dalam folder-folder misterius. Gue tahu apa yang lo rasain sekarang. Lo udah buka terminal, kursornya udah kedap-kedip nungguin perintah lo. Tapi lo cuma bisa diem sambil garuk-garuk kepala yang gak gatel itu. Lo ngerasa kayak orang buta yang ditinggalin di tengah hutan rimba tanpa kompas. Tenang, itu normal. Semua hacker paling jago di dunia pun awalnya pasti pernah ngerasa bego pas pertama kali lihat layar hitam. Maka dari itu, di bagian ini kita bakal ngebahas soal navigasi atau cara jalan-jalan di dalam sistem Linux. Biar lo nggak cuma diem kayak patung pos ronda. Kalau di Windows lo biasa dimanjain sama icon folder warna kuning yang bisa lo langsung klik sesuka hati. Di Linux lo harus mulai belajar ngebayangin struktur sistemnya di dalam otak lo. Anggap aja terminal itu adalah jendela mobil dan perintah yang lo ketik itu adalah setirnya. Hal pertama yang bakal bikin lo culture shock pas pertama pindah ke Linux adalah nggak adanya local disk C, D, atau E yang biasanya lo lihat di Windows. Di Linux nggak ada tuh pembagian kamar-kamar berdasarkan partisi harddisk kayak gitu. Linux punya filosofi yang beda banget. Semuanya berawal dari satu titik yang namanya root, atau disimbolkan dengan tanda miring ke kanan atau slash. Bayangin Linux itu adalah sebuah pohon raksasa yang dahannya banyak banget. Akarnya itu ada di paling bawah, yang si slash tadi. Semua folder, semua file, bahkan semua perangkat yang lo colokin ke laptop lo kayak webcam atau flash disk, semuanya adalah dahan atau daun yang nempel di pohon raksasa ini. Nggak ada yang berdiri sendiri. Semuanya berawal dari satu titik pusat. Jadi kalau di Windows lo nyari file di C, users, terus nama lo, di Linux lo bakal nyari di /home/nama lo. Semuanya dimulai dengan tanda slash. Ini adalah fondasi paling dasar yang harus lo paham. Kalau lo nggak tahu di mana akarnya, lo nggak bakal pernah bisa manjat pohonnya sampai puncak. Nah, sekarang kita bakal jalan-jalan bentar buat lihat folder-folder apa aja yang ada di bawah naungan si root tadi. Jangan sampai lo sembarangan masuk ke folder orang tanpa tahu isinya itu apa. Apalagi sampai hapus isinya cuma karena pengen ngerapiin tampilannya. Itu namanya cari penyakit. /etc atau gudang setting. Ini adalah tempat paling penting kalau lo mau ngatur kepribadian komputer lo. Anggap aja ini adalah sebuah gudang yang nyimpen semua buku instruksi dan settingan sistem. Mau ganti nama komputer, mau ngatur koneksi internet, semuanya ada di sini. Di sini isinya file teks semua. Jadi lo bisa bongkar pasang konfigurasinya sesuka hati lo. /home atau kamar pribadi. Ini adalah wilayah kekuasaan lo sebagai user biasa. Isinya folder-folder standar kayak downloads, documents, atau foto-foto waifu lo yang jumlahnya ribuan itu. Di sini lo bebas mau ngapain aja. Mau bikin folder 1 juta biji pun nggak akan ada yang ngelarang. /root atau kamar rahasia bos. Ingat, ini beda sama slash doang atau root awal ya. /root ini adalah kamar pribadinya super user alias Tuhan di sistem lo. User biasa kayak lo nggak bakal bisa masuk ke sini tanpa izin khusus. Isinya apa? Ya rahasia-rahasia tingkat dewa yang lo nggak perlu tahu dulu buat sekarang. /tmp atau temporary atau tempat sampah sementara. Ini adalah folder yang unik. Isinya adalah file-file sampah yang cuma dibutuhin sebentar sama aplikasi. Hebatnya folder ini bakal bersih otomatis setiap kali lo restart komputer. Jadi kalau lo punya file yang lo tahu bakal lo hapus nanti sore, lempar aja ke sini. /var atau variabel. Folder ini isinya variabel, alias file yang ukurannya bisa berubah-ubah. Contoh paling gampang adalah log atau catatan harian sistem. Jadi kalau ada aplikasi yang error, lo biasanya bakal nyari curhatan si aplikasi itu di dalam folder /var/log.
Oke, petanya udah ada, sekarang gimana cara jalannya? Di Linux kita punya perintah-perintah sakti yang bakal ngebantu lo tahu kondisi sekitar tanpa harus pakai mata, tapi pakai ketikan. Who am I? Ini adalah perintah buat lo yang lagi ngalamin krisis identitas. Ketik who am I, pencet enter. Dan si terminal bakal jawab siapa nama user yang lagi lo pakai sekarang. Penting banget biar lo nggak salah sangka. Jangan sampai lo ngerasa udah jadi admin, ternyata lo cuma tamu. PWD atau print working directory artinya adalah gue ada di mana sekarang. Karena di terminal nggak ada petunjuk jalan yang gede, kadang lo bakal tersesat di tumpukan folder. Ketik PWD dan dia bakal ngasih tahu lo alamat lengkap posisi lo sekarang. Mulai dari akarnya sampai ke folder tempat lo berdiri. LS atau list, ini perintah yang paling sering dipakai. Tugasnya cuma satu, ngeliatin ada barang apa aja di folder tempat lo berada sekarang. Kayak lo buka lemari terus lihat ada baju apa aja di dalamnya. Tanpa perintah ini lo bakal kayak orang buta yang ngeraba-raba isi folder. CD atau change directory, ini adalah cara lo pindah folder. Mau masuk ke folder downloads, ketik CD downloads. Mau keluar atau balik ke folder sebelumnya, ketik cd ... Gampang kan? Tapi ingat, Linux itu sensitif, case sensitif. Kalau nama foldernya pakai huruf gede, lo harus ngetik pakai huruf gede juga. Salah satu huruf aja, si Linux bakal bilang kalau folder itu nggak ada, padahal dia ada di depan mata lo. Echo, ini perintah buat bikin terminal jadi burung beo. Apapun yang lo tulis setelah kata echo, si terminal bakal ngulangin kata-kata itu di layar. Kedengerannya emang sepele, tapi buat bikin script otomatis nanti, perintah ini bakal jadi teman baik lo. Lo harus tahu kalau perintah di Linux itu nggak cuma datar gitu aja. Kita bisa nambahin bumbu tambahan biar perintahnya makin sakti. Analogi bayinya adalah kalau perintah itu kata kerja, misalnya makan, maka flags itu adalah kata keterangan, misalnya dengan lahap. Contohnya sih perintah ls. Kalau lo cuma ngetik ls doang, lo cuma bakal lihat file-file yang kelihatan aja. Tapi kalau lo nambahin flag -a menjadi ls spasi -a, si terminal bakal nunjukin semua file, termasuk file-file rahasia yang tadinya ngumpet. Ini ibarat lo lagi meriksa kolong kasur pakai senter buat nyari kelereng yang selama ini bersembunyi. Semua yang tadinya gaib bakal jadi kelihatan jelas. Terus gimana kalau lo lupa cara pakai perintah tertentu? Tenang, lo nggak perlu nanya ke dukun. Linux punya sistem dokumentasi yang lengkap banget. Lo bisa pakai flag -help di belakang perintah apapun buat lihat petunjuk singkatnya. Atau kalau mau lebih niat lagi atau lengkap lagi, lo bisa pakai perintah man, singkatan dari manual. Misalnya lo ngetik man ls, nanti bakal muncul buku digital raksasa yang ngejelasin semua fitur si ls itu dari A sampai Z. Hacker yang pinter itu bukan hacker yang hafal semua perintah, tapi yang tahu gimana cara nyari tahu cara pakai suatu perintah lewat man atau -help. Gimana? Masih aman kan otaknya? Kita baru aja belajar cara baca peta dan cara jalan di dalam hutan Linux. Sekarang lo tahu kalau di Linux nggak ada disk C atau disk D. Lo udah tahu folder mana yang jangan lo acak-acak sembarangan, dan lo punya modal perintah dasar buat jalan-jalan di dalam terminal Linux tanpa takut nyasar. Menjadi seorang hacker itu dimulai dari kemampuan navigasi yang kuat. Lo nggak bakal bisa nemuin celah keamanan di sistem orang kalau lo sendiri aja masih bingung gimana caranya pindah folder di laptop lo sendiri. Navigasi itu adalah dasar dari segala dasar. Nah, buat lo yang udah berhasil nyimak bagian navigasi ini sampai habis dan ngerasa sekarang udah punya kompas digital di dalam otaknya, gue mau lihat siapa yang udah siap buat jadi pemandu jalan di dunia Linux. Coba lo balik lagi ke komentar lo yang tadi di bagian sebelumnya, terus lo balas komentar lo sendiri. Tulis balasannya navigator Linux. Ini bukti kalau lo udah nggak buta map lagi dan siap buat lanjut ke materi yang lebih seru, yaitu bongkar pasang file atau manajemen file. Lo bakal belajar gimana cara bikin, mindahin, sampai ngancurin file cuma pakai satu baris ketikan. Yang nggak balas gue doain pas lagi nyetir pakai Google Maps malah diarahin ke kuburan. Udah siap buat lanjut ke bagian 4? Kalau udah siap langsung aja kita gas ke bagian selanjutnya. Gimana? Jari lo udah pegel belum? Abis jalan-jalan di Linux tadi? Gue harap lo nggak nyasar pas tadi coba bertualang ya. Sekarang, setelah lo tahu gimana caranya baca peta dan cara jalan-jalan, saatnya kita belajar gimana caranya jadi pengelola gudang yang handal. Di bagian 4 ini kita bakal masuk ke dunia manajemen
file. Kalau di navigasi tadi lo cuma jadi turis yang cuma lihat-lihat pemandangan, sekarang lo bakal jadi pembangun sekaligus penghancur. Hacker itu nggak cuma lihat data orang, tapi dia juga harus tahu cara bikin tempat persembunyian, cara mindahin hasil jarahan, sampai cara bakar bukti biar nggak keciduk sama polisi cyber. Kita bakal mulai dari cara bikin barang dulu. Di Linux, urusan bikin-bikin itu simple banget. Kita punya dua alat utama. Pertama, kita ada MACdir, atau singkatan dari Mac Directory. Analogi bayinya adalah lo lagi bikin sebuah kardus kosong. Misalnya lo ketik MACdir rahasia_negara, maka muncul satu folder baru. Saran gue, jangan pernah kasih nama folder dengan spasi kalau lo nggak mau dapet tambahan masalah hidup. Pakai underscore aja biar Linux nggak bingung mana nama folder sama mana perintah tambahan. Kedua, ada touch. Ini adalah cara paling cepat buat bikin kertas kosong alias file tanpa isi. Kenapa namanya touch? Karena lo cuma nyentuh sistemnya doang biar dia bikin satu file baru buat lo. Ketik touch laporan underscore korupsi.txt dan boom, filenya ada. Belum ada isinya sih, tapi seenggaknya lo punya wadahnya. Nah, sekarang bagian yang paling disukai sama orang-orang yang pengen ngilangin jejak, menghapus. Kita pakai perintah rm atau remove. Analogi kasarnya adalah bakar barang, tapi lo harus hati-hati banget sama si rm ini. Di Linux nggak ada namanya recycle bin atau trash, tempat file lo nunggu buat dipungut lagi. Sekali lo ketik rm terus enter, itu file bakal hilang selamanya ke dimensi lain. Hilangnya lebih permanen daripada janji-janji manis mantan lo. Apalagi kalau lo pakai flag sakti -rf. Itu artinya lo maksa si Linux buat bakar seluruh folder sampai ke akar-akarnya tanpa nanya-nanya lagi. Pakai ini cuma kalau lo bener-bener yakin atau lo bakal nangis di pojokan karena seluruh koleksi tugas kuliah lo hilang dalam sekejap. Mungkin lo nanya, gimana kalau ada file yang nggak punya ekstensi? Di Linux kita nggak peduli sama nama di belakangnya. Kita punya perintah sakti namanya file. Tinggal ketik file terus nama filenya. Dan si Linux bakal nge-scan dalamannya buat ngasih tahu lo, oh ini sebenarnya file gambar PNG. Atau ini mah ternyata skrip rahasia. Hacker butuh ini buat mastiin file yang mereka dapat itu bukan jebakan Batman. Jangan sampai lo kira itu file MP3 lagu dangdut, pas dicek ternyata itu adalah program mata-mata yang mau ngintipin webcam lo. Selanjutnya adalah urusan geser-menggeser. Kita punya dua pemain utama di sini. Pertama adalah CP atau copy. Analogi bayinya kayak fotokopi biasa aja. Lo punya file asli di folder A. Lo mau punya duplikatnya di folder B. Lo ketik CP atau CP, nama file, lalu folder tujuan. Sekarang lo punya dua file yang sama. Aman buat cadangan kalau nanti lo nggak sengaja bakar file yang aslinya dengan RM. Kedua ada MV atau move. Ini buat mindahin. Lo angkut barang dari lokasi lama ke lokasi baru. Barang di lokasi lama udah nggak ada lagi. Tapi uniknya di Linux, perintah MV ini juga bisa dipakai buat ganti nama atau rename. Kok gitu? Karena secara logika, lo mindahin isi file lama ke sebuah file dengan nama baru di lokasi yang sama. Jadi kalau lo mau ganti nama mantan.jpg jadi sampah.jpg, lo tinggal ketik mv mantan.jpg sampah.jpg. Praktis kan? Satu perintah buat dua kegunaan. Bayangin lo punya ribuan folder dan lo lupa di mana lo naro file kode_nuclear.txt. Lo nggak mungkin buka satu-satu foldernya kayak orang nggak punya kerjaan. Disinilah find beraksi. Lo tinggal suruh si Linux, cariin file yang namanya mengandung kata nuklir di semua folder ini dong. Si find bakal lari keliling sistem dan ngasih tahu lokasi tepatnya buat lo. Tapi gimana kalau lo mau nyari suatu kata tertentu dalam suatu file yang isinya panjang? Misalnya lo nyari kata Lil Black dalam suatu file. Nah, disitulah kita pakai grep. Ini adalah alat paling favorit para hacker. Grep itu tugasnya nyari baris teks di dalam file. Analogi bayinya adalah lo lagi nyari satu kata spesifik di dalam tumpukan koran bekas setinggi 2 meter. Ketik grep Lil Black terus nama file. Dan si Linux bakal nampilin semua baris yang ada kata Lil Black-nya. Sakti banget buat nyari celah keamanan di ribuan baris kode program.
Sekarang gimana cara kita baca isinya tanpa harus buka aplikasi berat? Pertama, cat. Ini paling barbar. Dia bakal numpahin semua isi file ke layar lo dalam 1 detik. Kalau filenya pendek sih oke. Tapi kalau isinya 1 juta baris, layar lo bakal pusing lari-lari kayak cacing kepanasan. Yang kedua nih ada less. Ini lebih beradab. Dia bakal buka file lo 1 halaman demi 1 halaman. Lo bisa scroll atas bawah pakai tanda panah di keyboard lo. Cocok buat baca curhatan temen lo yang panjangnya ngalahin skripsi. Yang ketiga ada head. Sesuai namanya, dia cuma nampilin 10 baris paling atas atau bagian kepalanya. Nah, yang keempat ada tail. Ini kebalikannya. Dia cuma nampilin 10 baris paling bawah atau ekornya. Ini penting banget buat hacker, buat mantau log atau catatan aktivitas server yang lagi jalan secara real time. Kadang kita nggak cuma mau baca, tapi juga mau ngerubah isinya. Di Linux Terminal ada 2 kubu besar. Pertama ada Nano. Ini adalah editor buat manusia normal yang masih punya peri kemanusiaan. Tampilannya simple. Di bawahnya ada petunjuk tombol apa yang harus lo pencet. Kalau lo mau ngetik, ya tinggal ngetik. Mau simpen, tinggal pencet Ctrl O. Gampang. Kayak pakai notepad, tapi versi hitam putih. Kedua ada Vim. Nah, ini editor buat orang-orang yang hobi nyiksa diri. Pas lo buka Vim, lo nggak bisa langsung ngetik. Lo harus pencet tombol I dulu buat masuk ke mode ngetik. Terus kalau mau keluar, lo nggak bisa asal pencet tanda silang. Banyak orang yang terjebak di dalam Vim berjam-jam, cuma karena nggak tahu cara keluarnya. Mantra rahasianya adalah lo harus ngetik *2 Q tanda seru buat keluar tanpa simpen. Tapi jangan salah, kalau lo udah jago pakai Vim, lo bisa ngedit kode secepat kilat tanpa perlu nyentuh mouse sama sekali. Lo bakal kelihatan kayak hacker tingkat dewa di mata orang awam. Terakhir di bagian ini kita bahas soal operator atau simbol penghubung. Ini yang bikin perintah Linux jadi kayak susunan Lego yang bisa lo rangkai. Pertama, panah ke kanan. Ini buat numpahin hasil perintah ke dalam file baru atau suatu file. Hati-hati, kalau filenya udah ada isinya bakal kehapus dan diganti sama hasil yang baru. Kedua, kalau misalnya ada 2 panah kanan, ini lebih sopan. Dia bakal nambahin hasil perintah di baris paling bawah tanpa hapus isi yang udah ada sebelumnya. Ketiga ada ampersand atau simbol dan ya. Kalau lo nambahin ini di akhir perintah itu bakal jalan di belakang layar atau background. Lo tetap bisa ngetik perintah lain sambil nunggu dia selesai. Lalu ada AND operator, jadi simbol dan-nya ada 2. Ini artinya dan. Dia bakal jalanin perintah kedua atau perintah selanjutnya kalau perintah pertama atau perintah sebelumnya itu sukses. Contohnya, bikin folder dan masuk ke foldernya. Kalau gagal bikin folder, dia nggak bakal bisa masuk. Wah, lumayan panjang ya pembahasan kita soal manajemen file ini. Sekarang lo udah punya bekal buat jadi penguasa data. Lo udah tahu cara bikin kardus, cara bakar barang bukti, cara ngintip isi file, sampai cara pakai editor yang bikin lo kelihatan keren. Ingat, di dunia Linux, file adalah segalanya. Segala sesuatu di Linux itu dianggap sebagai sebuah file. Jadi kalau lo udah kuasai cara ngatur file, lo udah kuasai setengah dari kekuatan sistem operasi ini. Nah, karena materi manajemen file ini adalah level di mana lo mulai benar-benar bekerja di dalam terminal, gue mau lihat siapa aja yang udah siap buat jadi pengelola arsip digital yang paling sakti. Coba lo balik lagi ke komentar lo tadi di bagian navigasi, terus lo balas lagi komentar lo sendiri. Tulis balasannya arsiparis sakti. Ini tanda kalau lo udah bukan tulis lagi, tapi udah jadi arsitek yang udah siap buat ngebangun atau ngeruntuhin sistem. Yang nggak balas, gue doain pas nanti lagi mau ngehapus file sampah, malah nggak sengaja ngehapus folder home sendiri sampai bersih. Udah siap buat lanjut ke bagian 5 yang bakal ngebahas soal kekuasaan dan izin. Kita bakal belajar siapa itu root sang dewa Linux dan gimana caranya lo dapet izin buat ngelakuin hal-hal terlarang di sistem lo sendiri. Kalau lo udah siap naik tahta, langsung aja kita lanjut ke bagian selanjutnya. Gimana? Udah puas main-main sama folder dan file di bagian sebelumnya? Udah ngerasa kayak asisten gudang yang paling rajin sekecamatan? Nah, sekarang gue mau tanya satu hal. Pernah nggak lo lagi asik-asik mau mindahin suatu file atau mau ngedit settingan sistem yang super penting, tiba-tiba si terminal dengan muka nggak berdosa bilang permission denied. Di situ lo pasti ngerasa kayak lagi masuk ke mall pakai sendal jepit, terus dihadang sama satpam yang badannya gede dan bilang, Maaf mas, tidak masuk kalau nggak pakai jas hujan. padahal mall itu punya bokap lo, dan laptop ini pun kan punya lo sendiri kan, jadi seharusnya lo berhak atas apapun. Nah, di bagian 5 ini kita bakal bahas soal kasta tertinggi di Linux. Kita bakal belajar gimana caranya jadi orang dalam yang bisa nembus pintu manapun tanpa permisi lagi.
Dunia Linux itu sebenarnya sangat hierarkis, alias punya kasta-kasta yang jelas. Nggak semua orang bisa seenaknya ngacak-ngacak sistem. Ini sebenarnya fitur keamanan biar nggak ada aplikasi yang nakal yang ngehapus file sistem pas lo lagi asik main Juma. Tapi buat kita yang pengen jadi hacker, kita harus tahu gimana caranya dapat mandat tertinggi. Kenalan dulu sama sosok legendaris bernama root. Di Linux, root itu bukan akar pohon yang ada di bawah tanah ya. Root itu adalah sebuah user khusus yang kastanya itu Tuhan atau Dewa. Analogi bayinya gini, bayangin lo tinggal di sebuah apartemen raksasa. Lo adalah penyewa salah satu unit kamar yang ada di sana. Lo bebas mau naruh jemuran di balkon kamar lo, mau ganti cat tembok kamar lo, atau mau jungkir balik di dalam kamar lo. Tapi lo nggak punya izin buat ganti kabel lift gedung. Lo nggak punya izin buat masuk ke ruang mesin pompa air. Bahkan lo nggak punya izin buat masuk ke kamar tetangga lo buat numpang minta garam. Nah, si root ini adalah pemilik gedung yang punya kunci master semua pintu. Dia punya kunci yang bisa buka kamar siapa aja. Dia punya akses ke ruang rahasia yang paling dalam sekalipun. Dia bisa mutusin aliran listrik seluruh gedung cuma karena dia lagi bad mood. Di Linux, kalau lo login sebagai root, sistem nggak pernah bakal bilang permission denied ke lo. Apapun yang lo perintahin, sistem bakal bilang, siap bos. Mau hapus seluruh database negara? Siap. Mau ganti password semua user? Siap. Tapi ingat, jadi root itu beban mentalnya gede. With great power comes great responsibility. Salah ketik satu huruf aja pas lagi jadi root, lo bisa bikin laptop lo mati total. Dan gak bisa nyala lagi selamanya. Jadi jangan sering-sering jadi root, kalau lo cuma mau dengerin lagu doang. Karena jadi root itu sangat berbahaya, maka diciptakanlah sebuah perintah sakti yang bernama sudo, singkatan dari super user do. Ini adalah perintah yang paling sering lo dengar di dunia Linux. Analogi gampangnya gini, lo tetap jadi user biasa atau warga sipil, tapi setiap kali lo mau ngelakuin hal-hal berat atau berbahaya, lo nggak perlu jadi dewa dulu atau root. Lo cukup teriak sudo. Ini misalnya kayak lo mau masuk ke ruang rahasia gedung. Terus lo nunjukin surat mandat dari si pemilik gedung. Yang tulisannya, Sapam, kasih izin anak ini buat buka pintu itu bentar. Pas lo ngetik sudo apt update misalnya, sistem bakal nanya password lo. Ini adalah cara sistem buat mastiin kalau yang nyuruh itu beneran lo, bukan coaching lo yang lagi jalan di atas keyboard. Uniknya, pas lo lagi ngetik password di terminal, kursornya nggak bakal gerak dan nggak akan muncul tanda bintang-bintang kayak di Windows. Jangan panik, itu bukan laptop lo hang. Itu fitur keamanan biar orang yang ada di belakang lo nggak bisa nebak berapa panjang password lo. Ketik aja sampai beres, terus pencet enter. Kalau bener, lo bakal dapat kekuatan dewa sementara buat jalanin perintah itu. Hacker itu hidupnya nggak jauh-jauh dari sudo. Tapi jangan sampai lo jadi pecandu sudo yang semua-semua dipakein sudo. Itu kayak lo mau minum air putih aja harus pakai surat izin dari presiden. Gunakan secukupnya ya. Sekarang kita bedah kenapa kadang file lo itu nggak bisa dibuka. Di Linux, setiap file dan folder itu punya penjaga pintunya yang megang daftar aturan. Aturan ini dibagi jadi 3 jenis yang kita singkat jadi R, W, dan X. R atau read, ini adalah izin buat ngeliat. Kalau lo cuma punya izin R, lo cuma bisa baca isinya. Kayak lo lagi lihat menu di restoran, padahal lo tahu sendiri lo gak punya duit buat beli menu-menunya. Lo cuma bisa baca menunya, nggak boleh nambah-nambahin menu baru di situ. Yang kedua, write. Ini adalah izin buat nyoret atau ngerubah. Kalau lo punya W, lo boleh ngedit isinya, ngehapus isinya, atau boleh nambahin gambar kumis di foto mantan yang ada di file itu. Yang ketiga itu X atau execute. Ini adalah izin untuk make atau jalanin. Biasanya ini buat file program atau script. Kalau filenya adalah sebuah aplikasi, tapi lo nggak punya izin X, pas lo klik atau lo panggil, dia nggak bakal mau jalan. Ibarat ada mobil mewah, tapi kuncinya nggak dikasih ke lo. Mobilnya ada di depan mata, tapi lo nggak bisa nyalain mesinnya. Nah, izin-izin ini diberikan ke 3 kelompok. Pertama, owner atau si pemilik filenya. Kedua, group atau kelompok teman-teman si pemilik file tadi. Dan others, orang asing atau publik. Kalau lo ngetik perintah ls-l di terminal, lo bakal ngeliat rentetan huruf aneh. Jangan pusing, itu cara bacanya gampang kok. 3 huruf pertama buat si owner, 3 huruf kedua buat group, dan 3 huruf terakhir buat public. Kalau di bagian publik ada tulisan R dash, berarti orang asing cuma boleh lihat doang, tapi dilarang keras buat nyentuh apalagi ngerubah.
Gimana kalau lo punya file script hacking yang keren, tapi pas mau dijalankan malah dibilang permission denied. Itu artinya kan izin X atau execute tadi belum ada. Nah, lo sebagai pemilik file berhak buat ngerubah aturan mainnya dengan perintah chmod atau change mode. Ada dua cara pakai chmod. Cara pertama pakai simbol, misalnya chmod plus X terus nama file. Itu artinya lo nambahin izin boleh dijalankan ke file itu. Cara kedua yang lebih hacker banget adalah pakai angka. Lo pasti pernah dengar angka keramat 777 kan? Angka-angka ini sebenarnya adalah matematika sederhana. 4 untuk read, 2 itu buat write, dan 1 itu untuk execute. Kalau lo mau dapat R, W, dan X sekaligus ya, 4, 2, dan 1, tinggal lo tambah aja. 4 ditambah 2 ditambah 1. Jadi 7. Jadi kalau lo ngetik chmod 777 terus nama file, itu artinya lo bilang ke sistem, semuanya dengerin ya, sekarang file ini bebas diapa-apain sama siapa aja. Mau dilihat, mau diedit, mau dibakar, silahkan. Ini adalah pengaturan paling berbahaya dan paling barbar. Biasanya hacker pakai ini cuma buat ngetes doang. Tapi jangan pernah lo kasih izin 777 ke file rahasia lo. Kalau nggak mau isinya dibaca sama satu kelurahan. Tapi gimana kalau filenya bukan punya lo, tapi lo pengen klaim itu jadi milik lo? Kita pakai perintah chown atau change owner. Analogi bayinya adalah pindah nama sertifikat rumah. Lo bisa bilang, mulai sekarang file ini adalah milik gue, bukan milik si user cupu itu lagi. Tentu saja, buat jalanin perintah ini, lo butuh bantuan si bos besar, alias harus pakai sudo chown. Nah, itulah sekelumit tentang politik kekuasaan di Linux. Sekarang lo udah tahu kalau lo punya dewa yang namanya root, lo punya surat sakti yang namanya sudo, dan lo tahu gimana cara baca aturan main RWX. Menjadi hacker itu bukan cuma soal pinter ngetik kode, tapi juga pinter ngatur siapa yang boleh ngeliat atau ngedit kode lo. Lo harus bisa ngamanin file lo sendiri sebelum coba-coba masuk ke file orang lain. Paham kan? Gimana? Masih ngerasa belum berkuasa dalam hidup lo? Tenang, di Linux lo bisa berkuasa asal lo tahu perintah saktinya. Buat lo yang udah nyimak sampai detik ini dan ngerasa sekarang jiwanya udah dipenuhi sama aura kekuasaan sudo, gue mau lihat siapa yang udah siap buat jadi penguasa sistem yang bertanggung jawab. Coba lo balik lagi ke komentar lo yang tadi di bagian manajemen file, terus lo balas lagi komentar lo sendiri. Tulis balasannya penguasa sudo. Yang gak bales, gue doain pas lagi asik-asiknya belajar Linux, lo gak sengaja hapus sistemnya. Udah siap buat lanjut ke bagian 6? Kita bakal bahas soal logistik dan proses. Lo bakal belajar gimana cara belanja aplikasi di Indomaretnya Linux, dan gimana caranya mecat aplikasi yang bandel, dan hobi bikin laptop lo panas. Kalau lo udah siap jadi manajer sistem yang handal, langsung aja kita meluncur ke bagian selanjutnya. Oke, tarik napas dulu. Gue tahu di bagian sebelumnya lo udah ngerasa kayak raja kecil karena dapat kekuatan sudo dan bisa ngatur-ngatur izin file. Tapi apa gunanya jadi penguasa kalau lo gak tahu caranya ngurus logistik dan operasional di kerajaan lo sendiri? Di bagian 6 ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lebih seru. Kita bakal ngebahas gimana caranya lo belanja aplikasi, gimana caranya lo ngatur karyawan atau proses yang lagi kerja, sampai gimana caranya lo punya robot pribadi yang bisa kerja secara otomatis pas lo lagi tidur. Gue mau lo bayangin Linux itu bukan cuma sebagai sistem operasi, tapi sebagai kota besar yang super sibuk. Ada pasarnya, ada pabriknya, ada fasilitas umumnya, dan tentu aja ada preman-preman juga. Sebagai calon hacker, lo harus tahu gimana caranya gerakin roda ekonomi dan industri di kota ini, biar nggak gampang kena macet atau malah bangkrut karena aplikasi yang boros RAM. Ingat nggak masa-masa suram pas lo pakai Windows? Kalau lo mau install aplikasi, misalnya browser atau pemutar musik, apa yang lo lakuin? Pertama, lo buka browser bawaan. Kedua, lo ketik di Google. Ketiga, lo bisa aja masuk ke situs yang mencurigakan. Terus lo bingung mau ngeklik tombol download yang mana karena ada 10 tombol palsu yang isinya iklan judi semua. Keempat, pas udah dapet filenya, lo harus klik next, 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 I agree, next, next. Sambil berharap nggak ada aplikasi sampah yang ikut keinstall secara diam-diam. Capek kan? Di Linux kita punya yang namanya APT atau Advanced Package Tool. Analogi bayinya adalah Indomaretnya Linux. Bayangin lo butuh susu. Lo gak perlu pergi ke peternakan sapi, terus lo peras susunya sendiri, terus lo sterilin sendiri. Lo tinggal jalan ke Indomaret terdekat, ambil susunya, beres. Di Linux, semua aplikasi yang lo butuhin itu udah dikumpulin di suatu tempat terpusat.
Lo nggak perlu browsing-browsing nggak jelas. Lo tinggal ketik perintah sakti sudo apt install terus nama aplikasinya. Misalnya lo mau install aplikasi buat dengerin musik, tinggal sudo apt install VLC. Udah gitu doang. Si Linux bakal nyari barangnya. Nanya kalau yakin mau beli, lo tinggal jawab ye atau yes. Dan dia bakal download sekaligus pasangin buat lo sampai rapi. Gak ada tuh ceritanya salah klik tombol download palsu atau dapat bonus virus dari situs ilegal. Tapi sebelum lo belanja, lo harus pastiin daftar harga di Indomaret lo itu adalah yang terbaru. Itu adalah fungsi dari perintah sudo apt update. Ini bukan buat update aplikasinya ya, tapi buat ngasih tahu komputer lo kalau di gudang pusat sekarang ada stok barang baru alias versi baru. Jadi biasakan buat update dulu sebelum install, biar lo nggak dapet barang stok lama yang udah karatan. Mungkin lo nanya, Bang, emang Indomaretnya itu dapat barangnya dari mana? Nah, asalnya itu dari yang namanya repository. Repository itu adalah gudang pusat, tempat ribuan aplikasi Linux disimpan dan dijagain sama pengembangnya. Setiap distro kayak Ubuntu atau Kali punya gudang pusatnya masing-masing. Di dalam gudang ini, semua barang udah diperiksa kualitasnya. Kita nggak perlu takut aplikasi yang kita ambil itu ternyata kode jahat yang bakal nyerang balik ke kita. Semua udah terjamin halal secara teknis. Kalau lo ngerasa barang di gudang standar itu kurang lengkap, lo bisa namain alamat gudang tambahan sendiri. Tapi hati-hati, jangan asal nambahin gudang milik orang yang nggak jelas. Atau nanti komputer lo isinya aplikasi yang hobi ngirim data rahasia lo ke server luar negeri. Sekarang kita pindah dari pasar ke pabrik Linux. Setiap aplikasi yang lagi jalan di komputer lu itu disebut sebagai proses. Anggap aja proses itu adalah karyawan yang lagi kerja di pabrik lo. Ada karyawan yang rajin, ada karyawan yang diam-diam tapi makan gaji buta, dan ada yang tiba-tiba ngamuk terus bikin seluruh pabrik jadi berhenti beroperasi. Gimana cara lo bisa mantau mereka? Pertama, top. Ini adalah cara lo jadi mandor pabrik. Begitu lo ketik top, lo bakal lihat daftar semua karyawan yang lagi kerja secara real time. Lo bisa lihat siapa yang paling banyak makan tenaga atau CPU, dan siapa yang paling rakus makan cemilan atau RAM. Kalau lo lihat ada satu proses yang angkanya naik terus sampai 100%, itu tandanya si karyawan lagi kena mental dan perlu lo urusin. PS, ini ibarat lo minta laporan absensi hari ini. Lo cuma mau lihat daftar proses yang lagi jalan di bawah kendali lo doang. Lebih simple dan nggak bikin pusing. Terus ada juga trik buat ngatur posisi kerja karyawan. %, tadi simbol N, sempat kita bahas sebelumnya. Kalau lo nambahin ini di akhir perintah, si karyawan bakal langsung disuruh kerja di gudang belakang atau background. Lo nggak perlu nungguin dia selesai ngerjain tugasnya, buat lo ngerjain tugas lain. Terus ada Ctrl Z. Kalau lo lagi asik ngetik terus lo mau pindah tugas bentar, lo bisa klik Ctrl Z buat pause karyawannya. Dia bakal diam di tempat buat nunggu instruksi selanjutnya. Terus ada FG atau foreground. Ini buat manggil karyawan yang tadi lo pause atau yang tadi lo kirim ke gudang belakang buat balik lagi ke depan lo atau layar terminal lo. Nah, gimana kalau ada karyawan atau aplikasi yang ngehang? Dipanggil-panggil nggak nyaut, tapi dia tetap makan RAM banyak banget. Di Windows mungkin lo bakal panik terus pencet tombol power. Di Linux lo tinggal pakai perintah kill. Kill itu adalah surat pemecatan. Lo lihat dulu nomor ID karyawannya, atau disebut juga PID, proses ID. Terus lo ketik kill, lalu nomor PID-nya. Si karyawan bakal disuruh pulang baik-baik. Tapi kalau dia tetap bandel nggak mau pergi, lo bisa pakai cara yang paling kasar, yaitu kill -9 PID. Itu ibarat lo manggil satpam buat nyeret karyawan keluar pabrik dan dilempar ke solokan. Langsung mati seketika prosesnya. Ganas emang. Tapi itulah kekuatan manajer sistem. Hacker itu sebenarnya orang yang malas ngerjain hal yang sama berulang-ulang. Masa iya tiap hari jam 2 pagi lo harus bangun cuma buat ngebersihin folder sampah atau nge-backup data? Enggak banget kan? Disinilah peran cron. Analogi bayinya adalah alarm robot. Lo bisa nyeting jadwal di sebuah file yang namanya cron tab. Di situ lo tulis perintahnya. Tiap hari Senin jam 5 sore, jalanin perintah buat bersihin cache. Udah, setelah itu lo bisa lanjut tidur atau main game. Si robot cron bakal selalu bangun tepat waktu dan ngerjain tugas itu tanpa pernah telat semenit pun. Dia nggak bakal ngeluh, nggak bakal minta gaji tambahan, dan nggak bakal minta cuti melahirkan. Selama komputer lo nyala, si robot ini bakal jadi asisten pribadi lo yang paling setia.
Terakhir, kita harus ngomongin soal fasilitas umum. Di setiap kota ada layanan dasar kayak listrik, air, dan lampu jalan. Di Linux, layanan ini disebut sebagai services atau daemons. Contohnya adalah web server atau database. Buat ngaturnya, kita pakai perintah systemctl. Analogi bayinya adalah panel saklar pusat. Kalau lo mau nyalain layanan web biar orang bisa buka situs di komputer lo ketik sudo systemctl start apache 2. Itu kayak lo nurunin saklar buat nyalain lampu jalanan satu kota. Dan kalau lo mau pastiin lampunya otomatis nyala tiap kali komputer lo baru dihidupin, lo pakai sudo systemctl enable. Kalau lo mau matiin karena lagi ada perbaikan, lo tinggal tulis sudo systemctl stop. Tanpa systemctl lo bakal ribet banget buat nyalain satu-satu mesin tiap kali laptop lo baru nyala. Dengan ini, lo cukup setting sekali dan kota lo bakal jalan sendiri secara otomatis. Gimana? Berasa banget kan bedanya sama Windows? Di Linux lo bukan cuma pengguna, tapi lo adalah manajer pabrik, wali kota, sekaligus pemilik Indomaret. Lo punya kontrol penuh atas siapa yang boleh belanja, siapa yang harus kerja, dan siapa yang harus dipecat secara tidak hormat. Kemampuan logistik dan manajemen proses ini yang bikin seorang hacker bisa bertahan lama di sistem target. Lo harus tahu cara naruh program lo di background biar nggak ketahuan. Lo harus tahu cara bikin jadwal otomatis lewat cron biar program lo jalan lagi kalau sempat mati. Dan lo harus tahu cara belanja tools baru lewat apt. Ini adalah ilmu dasar buat bertahan hidup di dalam sistem yang kompleks. Kalau lo gak bisa ngatur proses di laptop lo sendiri, jangan mimpi bisa ngatur ribuan proses di server orang lain yang lagi lo hack. Nah, sekarang gue mau tes. Siapa yang otaknya masih seger abis dengerin soal urusan pabrik dan pasar ini? Buat lo yang udah nyimak sampai detik ini, dan sekarang jiwanya udah siap buat jadi mandor digital yang paling disegani, gue mau lihat aksi lo. Coba lo balik lagi ke komentar lo tadi di bagian kekuasaan atau root, terus lo balas lagi komentar lo sendiri buat kesekian kalinya. Tulis balasannya manager system. Ini adalah bukti kalau lo udah siap ngatur operasional kerajaan Linux lo. Yang gak bales, gue doain pas lagi asik-asik main game, tiba-tiba ada proses misterius yang makan 99% CPU lu. Sampai laptop lo bunyi kayak suara mesin pesawat tempur mau lepas landas. Udah siap buat masuk ke bagian terakhir yang paling ditunggu-tunggu? Bagian 7, Hacker Linux. Kita bakal bahas kenapa Kali Linux itu sangar, gimana cara bikin script biar lo kelihatan makin pro, dan gimana cara tangan panjang lo atau wget dan curl bisa ngambil apa aja dari internet. Kalau lo udah siap buat penutup paling pecah, langsung aja kita lanjut ke bagian selanjutnya. Oke teman-teman, selamat. Lo masih hidup, laptop lo semoga aja belum meledak, dan otak lo sekarang udah punya kapasitas setara admin server. Kita udah ngelewatin perjalanan panjang, dari cuma bengong lihat layar hitam, sampai jadi mandor pabrik yang jago mencat-mencatin proses yang nggak jelas. Sekarang kita masuk ke menu utama, yaitu kasta tertinggi dalam piramida makanan di dunia IT, Hacker Linux. Ini adalah bagian terakhir, penutup yang bakal bikin semua kepingan puzzle yang udah gue kasih tadi jadi satu kesatuan yang utuh. Di sini lo bakal paham kenapa orang-orang yang jago Linux itu aura kerennya beda. An executive running Linux, but Yeah, I know what you're thinking. I'm an executive. I mean, why am I even running Linux? Mereka nggak butuh mouse, mereka nggak butuh tampilan warna-warni. Mereka cuma butuh keyboard dan segelas kopi dingin yang udah lewat masa kadaluarsanya. Di bagian penutup ini, kita bakal bahas senjata-senjata rahasia yang bikin lo nggak cuma sekedar bisa Linux, tapi bener-bener pegang kendali. Gue yakin 90% dari lo yang nonton video ini pernah lihat logo naga hitam yang keren di wallpaper laptop atau lihat di film-film. Itulah Kali Linux. Banyak pemula yang salah kaprah. Mereka kira Kali Linux itu adalah sistem operasi yang punya kekuatan magis buat bobol bank secara otomatis. Padahal kalau lo install Kali Linux tapi nggak tahu cara pakai terminal, itu sama aja lo punya tas isinya peralatan bedah saraf, tapi lo sendiri nggak tahu bedanya gunting sama tang potong. Kenapa hacker pakai Kali Linux? Alasannya simple banget. Balik lagi ke analogi pasar tadi. Kalau Ubuntu itu adalah Indomaret yang jual kebutuhan rumah tangga, maka Kali Linux adalah toko perlengkapan militer. Pas lo buka Kali Linux, lo nggak bakal nemu aplikasi buat bikin tabel laporan keuangan, atau aplikasi buat ngedit foto, biar muka lo jadi lebih glowing. Nggak ada. Isinya adalah ratusan alat tempur yang udah siap pakai. Ada alat buat ngendus paket di udara, ada alat buat nyari celah di website orang, sampai alat buat ngebongkar password zip yang isinya koleksi rahasia. Hacker pakai Kali Linux karena mereka males kalau harus ngeinstal satu persatu alat-alat itu. Semuanya udah di setup,
siap, jalurnya udah benar, dan tinggal panggil aja di terminal. Tapi pesan gue satu, jangan jadi script kiddie. Jangan jadi orang yang cuma tahu cara jalanin alatnya, tapi nggak paham cara kerjanya. Di video ini lo udah belajar dasarnya. Jadi pas lo pakai Kali Linux nanti, lo tahu kalau alat-alat itu sebenarnya cuma sekumpulan perintah Linux yang digabungin jadi satu. Lo tau nggak apa yang paling dibenci sama seorang hacker? Jawabannya adalah repetisi. Repetisi. Hacker itu adalah makhluk paling malas di dunia, tapi malasnya itu kreatif. Kalau ada tugas yang mengharuskan mereka ngetik 5 baris perintah yang sama tiap pagi, mereka nggak bakal mau ngetik perintah itu secara manual. Mereka bakal bikin yang namanya bash script. Analogi bayinya gini, bayangin lo punya asisten rumah tangga. Tiap pagi lo harus nyuruh dia, tolong sapu lantai, terus pel, terus cuci piring, terus jemur baju, terus siram tanaman. Capek kan ngomong gitu tiap hari? Nah, bash itu ibarat lo nulis semua perintah itu di selembar kertas. Terus lo namain kertas itu kerjaan pagi. Besoknya lo cuma perlu teriak, jalanin kerjaan pagi. Si asisten langsung ngerjain semuanya dari awal sampai akhir, tanpa lo perlu ngomong lagi. Di Linux tinggal bikin file, terus lo tulis perintah-perintah lo di dalamnya. Jangan lupa tambahin mantra sakti di baris paling atas. #bin/bash. Ini namanya shebang. Fungsinya buat ngasih tahu si komputer kalau kertas ini isinya adalah bahasa bash, bukan lirik lagu galau. Setelah itu, lo pakai ilmu dari bagian 5 tadi, yaitu chmod plus X, buat ngasih izin si kertas biar bisa berjalan. Boom! Lo baru aja bikin robot kecil yang bakal ngerjain tugas lo dalam 1 detik. Disitulah letak kekuatan hacker sebenarnya, otomatisasi. Sekarang kita bahas 3 perintah yang bakal bikin lo ngerasa punya kekuatan telekinesis di internet. wget, curl, dan ssh. Pertama, wget dan curl. Analogi bayinya adalah tangan panjang. Pernah nggak lo mau download file dari internet, tapi lo males buka browser Chrome karena berat dan bikin RAM lo sesak napas? Pakai aja wget. Lo tinggal kasih alamat linknya. Si wget bakal narik file itu langsung masuk ke folder lo secepat kilat. Kalau curl, lebih sakti lagi. Dia nggak cuma narik file, tapi dia bisa ngobrol sama server. Dia bisa nanya ke website orang, lo pakai sistem apa? Atau isi dalaman lo apa aja sih? Curl itu kayak detektif yang bisa ngintip informasi tanpa perlu ngetok pintu depan. Terus ada SSH atau Secure Shell. Ini adalah favorit gue. Analogi bayinya adalah pintu portal. Bayangin lo lagi nongkrong di warkop di pinggiran kota, tapi lo mau ngerjain sesuatu di komputer temen lo yang ada di luar negeri. Selama lo punya alamat dan passwordnya, lo bisa ngetik SSH, user at alamat komputer teman. Tiba-tiba terminal lo berubah jadi terminal komputer dia. Apapun yang lo ketik di laptop lo, bakal kejadian di komputer dia. Lo bisa kendaliin server raksasa di Amerika sambil pakai sarung di kamar. Ini adalah cara hacker ngelola ribuan komputer dari satu tempat. Begitu lo paham SSH, dunia internet berasa kayak punya lo sendiri. Banyak orang yang udah jago Linux tapi lupa satu hal dasar, jaga kebersihan. Di Linux ada 2 perintah yang sering ketukar tapi sangat penting, yaitu update dan upgrade. Ingat analogi Indomaret kita tadi kan? Sudo apt update itu adalah kegiatan lo ngecek daftar stok barang terbaru di kasir. Lo cuma dapat catatannya doang, belum dapat barangnya. Sedangkan sudo apt upgrade adalah proses lo bener-bener ganti barang yang lama sama barang yang baru yang lebih canggih. Kenapa ini penting buat hacker? Karena keamanan itu kayak balapan. Tiap hari ada celah baru. Dan tiap hari juga ada tambalan atau patch baru. Kalau lo jarang mandi digital alias jarang update, sistem lo bakal bau, karatan, dan gampang ditembus sama hacker lain. Jadi, pastiin lo selalu bikin sistem lo tetap segar. Jangan sampai lo mau nge-hack orang, malah laptop lo sendiri yang kena hack. Karena versinya udah zaman purba. Oke, kita udah sampai di penghujung video. Gue mau ngomong serius bentar dari hati ke hati. Dari sesama pengguna layar hitam. Belajar Linux itu nggak bakal mulus. Gue jamin setelah lo tutup video ini dan mulai nyoba sendiri, lo bakal ketemu tulisan merah, lo bakal ketemu pesan command not found, lo bakal ngerasa pengen banting laptop karena udah ngetik persis kayak yang ada di tutorial, tapi tetap nggak jalan. Dengerin gue, itu wajar. Hacker itu bukan orang yang nggak pernah dapat error. Hacker itu adalah orang yang dapat error 1000 kali dan dia nggak berhenti di error ke 999. Tiap kali lo dapat pesan error, sebenarnya komputer lo lagi ngajak lo ngobrol. Dia lagi bilang, cara lo salah, coba cara lain. Jangan anggap error itu sebagai kegagalan. Anggap itu sebagai petunjuk jalan. Jangan pernah ngerasa bego cuma karena lo harus Google berkali-kali buat perintah yang sebenarnya simple. Bahkan hacker paling pro pun masih sering buka Google atau tanya ke AI kalau mereka lupa flag buat perintah tertentu. Yang penting itu bukan seberapa banyak
perintah yang lo hafal, tapi seberapa paham lo tentang gimana cara sistem ini bekerja. Linux itu adalah kebebasan. Dengan belajar Linux, lo udah ngambil balik kendali atas teknologi yang lo punya. Lo bukan lagi cuma penonton, lo adalah pemainnya. Teruslah bereksperimen, teruslah bongkar pasang, dan jangan takut buat salah. Di dunia Linux, gak ada yang namanya salah total. Selama lo tahu cara ngetik perintah buat benerinnya lagi. Wah, gak kerasa ya, udah segini lamanya kita bareng-bareng ngebahas soal dasar Linux ini. Gue bangga banget sama lo yang masih bertahan sampai detik ini. Lo punya potensi yang besar buat jadi praktisi cyber security yang hebat. Good job. Nah, buat lo yang bener-bener udah nyimak dari awal video sampai kata-kata terakhir gue ini, gue mau lihat siapa aja nih yang emang punya mental baja. Coba lo balik lagi ke komentar lo sebelumnya dan bales komentar lo untuk terakhir kalinya. Tulis balasannya pakai huruf gede semua. Hacker Linux. Ini adalah pernyataan kalau lo udah lulus dari panduan bahasa bayi ini dan siap buat terjun langsung ke dunia nyata. Yang nggak bales, gue doain pas nanti lagi mau pamer skill di depan gebetan, terminal lo tiba-tiba ngehang dan laptop tuh bunyi tit kenceng banget sampai satu kafe nengok semua. Jangan lupa buat lo yang mau dapat materi yang lebih dalam, studi kasus yang lebih seru, dan support gue buat bikin video panjang lagi kayak gini, langsung klik aja tombol join atau gabung di bawah. Support lo berharga banget buat kelangsungan hidup channel ini. Gue rasa itu aja buat hari ini. Makasih banyak udah nonton. Tetap penasaran, tetap belajar, dan ingat, knowledge is power, but only if you know how to use it. Gue cabut dulu, sampai jumpa di video selanjutnya yang bakal lebih daging lagi. Ciao.